balik lagi sama gue, Fatir, di Gue Punya Cerita. Kita rewind dikit dulu kali ya, kemarin sampai mana? Gue dibuat terpana oleh seorang cewek yang duduk di ujung sana. Dia pakai seragam SMP, rambutnya panjang indah terurai. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya dia terima cinta gue. Tapi pas zaman praktek kerja ini, gue dapet cobaan yang bikin gue terpukul. Yasmin dilamar atasan di kantor tempat dia PKL itu. Mas-masnya itu ganteng, udah sukses dan agamis banget. Walaupun pada saat itu mas-masnya udah berumur sekitar 30 tahunan. Tapi jujur, dia ganteng bingit. Gue aja yang cowok mengakui kalau dia ganteng. Bahkan mas-mas itu pernah ke rumah Yasmin, bela-belain dari Jakarta ke kota C karena dia serius sama Yasmin. Di situ gue diam aja. Gue gak pernah komen atau larang apa-apa. Justru gue cenderung gak pernah sekalipun nunjukin kalau gue cemburu. Gue mah sadar diri, gue cuma mas-mas yang PKL aja. Jadi dibandingin sama tuh orang yang udah mapan mah jauh guys. So, kalau Yasmin pilih dia, gue cuma bisa pasrah. Gak ada usaha-usaha gue buat pertahanin Yasmin. Back to the topic. Intinya gue pengecut, gue cupu. Tapi gak disangka-sangka Yasmin pilih gue. Rezeki emang gak kemana. Padahal gue udah hopeless banget. Sampai akhirnya di tahun 2017 kita masuk universitas swasta yang sama di Bandung. Mamanya Yasmin udah percaya banget kayaknya sama gue. Sampai minta gue sama Yasmin kuliah di kampus yang sama. Biar mamanya Yasmin gak khawatir katanya. Soalnya si Yasmin ini anak tunggal guys. Jadi siapa lagi yang di samping dia kalau bukan gue. Fun fact, boleh percaya boleh enggak, gue laki-laki yang lempeng-lempeng aja gitu, flat. Gue gak romantis, malah cenderung dingin ke dia. Gue gak pernah pegangan tangan, gak pernah bilang I love you, apalagi teleponan. Gak tahu apakah karena gue sama Yasmin berangkat dari sahabatan, atau emang sikap gue aja yang kayak gini. Bisa dibilang gue cowok yang gak aneh-aneh ya. Gue gak pernah nyentuh alkohol sama sekali seumur hidup gue. Gue ngerokok juga pas zaman SMK, awal-awal aja kelas 1. Sampai kuliah ini gak ada tuh gue ngerokok. Sholat gue juga 5 waktu. Pokoknya tipe cowok yang lurus-lurus aja gitu, gak menarik lah. Perkuliahan gue sama Yasmin lancar-lancar aja. Kalau jadwal ngampus kita sama, gue pasti antar jemput dia. Tapi masa-masa kuliah ini kita jarang ketemu. Gue sibuk banget organisasi kemahasiswaan kampus. Yasmin juga sibuk di grup paduan suaranya. Alhasil hubungan kita merenggang. Bener-bener udah kayak orang lain aja sih gue rasa. Cuma statusnya aja yang masih ada. Sampai tiba di akhir perkuliahan tahun 2020, kita KKN guys. Tapi bukan di desa penari ya, itu malah lain cerita. Bahkan desa KKN-nya pun gue bareng sama Yasmin. Kita berdua memang milih desa itu karena dekat dengan kota C. Jadi kita bareng di KKN-nya. Tapi di situ gue kuliah sambil kerja. Jadi memang walau kita satu KKN, gue gak pernah bareng sama dia. Bahkan teman KKN pun awalnya gak tahu kalau kita pacaran. Soalnya kita kan sama sekali gak kayak orang pacaran ya. Nah, di masa-masa KKN itu gue benar-benar renggang. Pas KKN-nya udah mau selesai, Yasmin tiba-tiba minta kita putus. Gue posisinya lagi di kantor, kagetnya setengah mati. Dia gak minta putus secara terang-terangan sih. Dia cuma bilang, Fatir, aku lagi pusing banget, lagi banyak pikiran. Bahkan kamu aja susah buat diajak ngobrol. Aku gak ngerasa punya pacar. Jadi buat apa? Kayaknya mending kita break dulu aja deh. Gue tahu di situ memang Yasmin lagi gak baik-baik aja. Tapi gue juga gak tahu itu karena apa. Jilah, kata gue teh, ini mah masalah apa lagi Ya mungkin masalah kuliah atau keluarganya kali. Gak mungkin dong ini masalah planet Namek yang mau hancur karena serangan baginda Lord Frieza. Hell no. Gue yang terlalu sibuk buat dengerin dia, hasil seperti biasa gue gak bisa mertahanin. Gue cuma jawab, ya udah kalau kamu maunya kayak gitu. Gue nyesel sih kalau diinget-inget. Gue emang sedingin itu. Padahal gue udah pacaran 6 tahun sama dia, tapi gue gak perhatian banget sama dia. Gue akui itu. Beberapa hari setelahnya gue ajak dia ketemu, terus kita ngobrol berdua. Di situ gue lihat Yasmin memang kayaknya lagi capek banget. Dia mempersilahkan gue untuk menyanggah atau mempertahankan dia yang pengen udahan. Tapi lagi-lagi gue gak mertahanin. Di pertemuan itu pun gue nangis. Gue hancur banget ditinggal Yasmin. Tapi gue bodoh juga gak mertahanin dia. Dan ya kita putus. Gue hancur sehancur-hancurnya. Gue lampiasin semua kesedihan gue dengan naik gunung. Di kantor pun gue bener-bener hancur. Tapi gue gengsi, gak mau chat dia duluan. Bahkan beberapa kali Yasmin ngechat, gue biarin. Gak gue bales. Padahal udah putus pun Yasmin masih perhatian. Tapi gue emang brengsek banget. Kayaknya ini masalah yang paling mendasar yang gue alami. Apa gue egois? Egois? Gue rasa iya. Kalau gue mertahanin hubungan ini, kalau gue mau sedikit aja buat dengerin dia, gue yakin hubungan ini jauh lebih baik. Padahal Yasmin udah nurunin egonya buat memperbaiki hubungan ini.
Setelah beberapa minggu, bos gue berusaha untuk bangkitin gue dari keterpurukan ini. Kebetulan dia juga dosen di kampus gue. Dia nyuruh gue KKN lagi di desa yang dosen gue itu pimpin. Dan ya, gue mau. Bos sekaligus dosen gue itu baik banget. Sebut saja Pak Andi. Jujur, saking deketnya gue sama Pak Andi, gue udah anggap dia ayah sekaligus panutan buat gue. Jadi saran yang dia kasih itu gue ikutin. Gue KKN lagi tahun depannya di tempat dia. Terus Pak Andi jodohin gue sama salah satu cewek di KKN itu. Namanya Siva. Gue gak suka sama sekali sama Siva. Cuma gue menurut aja deh disuruh Pak Andi. Toh buat kebaikan gue juga, biar gue cepet move on. Lama-kelamaan gue sering chat Siva karena disuruh Pak Andi. Pokoknya isi chatnya pun sampai dikasih tahu Pak Andi. Jadi yang chatan sama si Siva bisa dibilang Pak Andi sih. Soalnya gue cuma copy paste aja omongan Pak Andi. Emang agak gila sih gue. Mana gue gak tahu ternyata si Siva itu udah punya pacar, jir. What? Gue perusak hubungan orang dong kalau gitu ya. Untungnya si Siva gak kepincut sama gue. Kalau beneran kepincut dan suka ke gue bakal ngerasa bersalah banget. Jadiin dia tempat iseng-iseng gue doang. Alhasil, gue coba install aplikasi cari jodoh aja deh di aplikasi Minder. Ketemu deh sama beberapa cewek yang cocok dan chattingan. Beberapa kali juga gue ketemuan sama cewek-cewek itu, tapi gak ada yang cocok, alias abis ketemu gue cuekin, gue ghosting langsung. Pokoknya gak ada yang berjalan lancar deh. Gue masih tetap hancur ditinggal Yasmin. Kalau deket sama cewek pun lebih ke pelampiasan aja. Gue udah gak peduli lagi. Gue cuma pengen Yasmin. Long story short, setahun sudah berlalu, hari-hari gue tanpa Yasmin. Gue tahu sih Yasmin sempat punya cowok, tapi dengar-dengar cowoknya itu gak bener. Kata anak zaman now mah, bokur, bocah kureng. Jadi gak lama juga mereka putus. Pernah beberapa kali gue mimpi Yasmin lagi nangis di pojokan. Besok paginya gue langsung chat dia buat nanya kabar. Dan ya, jawabannya tentu dia sedang tidak baik-baik saja. Selama putus, dia tetap terbuka kok sama gue. Pokoknya hubungan kita tetap baik-baik aja setahun ini. Pernah juga Yasmin mimpiin gue cukur botak. Dan bener aja memang, kemarinnya gue cukur botak. Bisa gitu ya. Unik banget kehidupan ini. Pas gue tahu dia udah putus, ya gue coba deketin lagi dong. Gue udah ngerasain setahun tanpa Yasmin. Ternyata bikin gue kacau banget. Gue chat dia intens. Dia responnya juga bagus-bagus aja. Sampai akhirnya hari Minggu kita berdua mau ketemu. Gue gak sabar banget. Semoga gue bisa perbaiki semuanya. Tapi bagaikan mimpi buruk, malam minggunya Yasmin ngechat gue, yang isinya dia kecewa sama gue. Karena dia dengar cerita soal KKN gue yang kedua kali deketin si Siva itu. Tapi dia dapat cerita dari sudut pandang orang lain yang memang gak tahu aja cerita gue sebenarnya gimana. Dasar dah, kalau orang dengar cerita versi yang bukan dari sumbernya bakalan beda nangkep isinya. Dia gak tahu kalau sebenarnya gue disuruh. Kalau sebenarnya gue gak suka sama Siva. Semua ini cuma iseng dan biar gue lupa aja sama Yasmin. Tapi dia gak dapat informasi itu dari orang lain. Hasil, gue paksa dia buat kita tetap jadi ketemu. Gue bisa tunjukin semuanya. Bukti chat gue sama Pak Andi yang ngarahin isi chat gue sama Siva dan lain-lain. Karena gue pede kalau gue gak salah dan semua ini memang main-main. Kita ketemu di salah satu kafe dekat rumah dia. Nuansanya romantis, tapi hawanya tegang, kayak ngadepin Hook lagi marah. Walau gitu, Yasmin mau dengerin semua penjelasan gue. Dan setelah gue kasih semua buktinya kalau itu bukan kehendak gue, Yasmin akhirnya ngasih gue kesempatan lagi buat tunjukin kalau gue emang serius sama dia. Dia minta waktu 5 kali buat jalan sama gue sambil kita saling adaptasi lagi satu sama lain. Walau cuma terpisah 1 tahun, tapi pasti ada yang berbeda kan?